Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Podcast Becak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh anak mantan Bupati Bulukumba yang sukses menjalankan usahanya. Siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sapannya Diul ya. Iya. Nama panjangnya siapa sih? Saya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Zainul Dharma Putra. Andi Muhammad Zainul Dharma Putra ya. Anak kedua dari Andi Sukri Sapewali. Andi Sukri Sapewali. Almarhum ya. Siapa yang tidak kenal Andi Sukri yang menjabat 2 periode Bupati Bulukumba ya. Nah, saya ucapkan terima kasih Andi Ul ya, sapaan Andi Ul ya. Siap. Di keluarga Andi Ul dikenal. Iya. Seperti itu. Saya juga kenalnya Andi Ul sih. Iya, biasa juga di teman-teman panggil Boski. Boski, iya. Tapi pada umumnya dikenal Andi Uul. Andi Ul. Jadi saya panggil Boski atau Andi Ul nih? Andi Uul. Andi Ul saja, oke. Andi Ul. Nah, terima kasih hadir di Sama-sama. Podcast Becak ini. Ya, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kelihatan dari ya, Dari wujudnya. dan fresh mukanya. Alhamdulillah sehat. Nah, kita dengar-dengar bahwa Diul ini sukses menjalankan suatu usahanya. Masya Allah. Apa sih usahanya yang dilakukan? Alhamdulillah kendah. Kebetulan ada usaha sekarang ini yang saya jalankan adalah percetakan. Percetakan namanya apa tuh? Namanya Today for Today for Digital Printing. Digital Printing. Yang berada di Jalan Gajah Mada kebetulan. Iya. Yang baru sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun. Kenapa seorang Andi Uul tiba-tiba berpikir mau menjalankan usaha ini? Dari pertama awalnya itu kan saya bersama teman-teman berbincang-bincang, bilang apa Cocoknya? yang cocok ini kita buat usaha setelah lama berleha-leha istilahnya kendah. Iya. Jadi akhirnya ya kita kemarin ada teman juga yang dari Jalan Melati. Kebetulan ada juga basic sedikit untuk bekerja di bidang itu. Akhirnya kita buka lah usaha percetakan itu. Nah, tapi di mana muncul ide itu dikatakan Today for? Ada nggak sih arti itu Today for apa sih? Gitu. Jadi kalau Today for itu kan tahu panjang ceritanya. Nah, panjangnya itu seperti apa? Itu dari awal 2010 kalau saya mau cerita dari awal terbentuknya itu Today for. Dari 2010 masih zaman bangku SMP. Bangku SMP? Bangku SMP. Sudah muncul nama Today for itu? Nama Today for itu dari awalnya komunitas. Community dari teman-teman sekolah. Iya. Di SMP itu sampai SMA. Dan akhirnya masing-masing ya melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Awalnya terbentuk itu Today for karena artinya itu kebersamaan. Kebersamaan. Arti luasnya. Cuman kalau orang Bulukumba mungkin yang baru-baru paham Inggris Today for untuk mati. Untuk mati istilahnya kan. Iya, kalau dipisah-pisah ya. Iya. To, that for. Artinya untuk mati, tapi akhirnya jarang orang yang ketahui adalah kebersamaan, tapi cocok juga untuk mati. Intinya apa yang kita kerjakan sebelum kita mati. Betul. Apakah kebaikan atau kejahatan? Jadi tergantung dari orang orangnya yang melihatnya dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya, caranya bergaul dalam lingkungan. Iya. Sebenarnya itu kan dah. Cuman memang kita dulu SMP kebersamaan itu yang saya tanamkan untuk bentuk itu. Ada tidak teman-teman di komunitas waktu itu di Today for, lalu seorang Andi Uul mendirikan suatu usaha, lalu tiba-tiba teman nelpon, kok dikasih nama itu? Oh,
Kebetulan karena memang pendirinya itu saya, Foundernya langsung. founder pendiri langsung. Hmm. Jadi saya juga yang bisa bubarkan kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada berani. Karena dia tunggal. Tunggal ya. Dia tunggal. Saya sendiri yang bangun, saya pertahankan. Ya, itu semuanya intinya kayak mau dibilang saya berdiri sendiri juga tidak. Iya. Intinya saya yang Intinya jantungnya sama iya, ini saya ya. yang kuatkan itu teman-teman semua. Iya, akhirnya bangunlah usaha. Iya. To the for digital printing. Nah, kita masuk nih di digital printingnya nih. Nah, saya tahu pasti di digital printing ini banyak orang-orang hebat. Namanya juga cerita tentang digital. Iya. Nah, apa saja yang dikerja di situ? Di percetakan itu saya ya utama spanduk, cenderamata, stiker bermacam-macam model, mau dari jenis cutting ataupun print. Dan kita itu ada pekerja 6 orang. 6 orang ya. 6 Mereka orang kita kerja. mempunyai spesialis tersendiri ya. Iya. Jadi 4 orang bagian operator, di belakang bagian mesin pengoperasian, 2 orang di desain gambar grafis. Nah, 6 orang semua, kalau boleh tahu nih, proses perekrutan 6 orang ini, apakah mereka direkrut karena mempunyai kualitas atau dites sesuai dengan bidangnya atau seperti apa? Dalam hal itu kan kalau banyak sudah susah duka kita lewati untuk merekrut pekerja yang betul-betul sampai hari ini. Mulai dari tanpa prosedur sampai semua prosedur sudah kami terapkan. Alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur dapat yang terbaik. Mulai kapan ini didirikan? Kalau ini mulai usaha kita ini mulai 2020. 2020 berarti sudah berjalan? Akhir 2020 sudah berjalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Tentu teman-teman karyawannya solid ya sampai saat ini. Alhamdulillah. Dari karyawan, dari yang sudah pernah kerja dan sampai yang belum kerja, kita tetap jalin komunikasi, jalin silaturahmi. Jadi bukan kerja akhirnya baku bombe istilahnya begitu kan. Tapi kerja memang karena sudah dia rasa mungkin bilang nasesa kusesa ini yang diul ini tidak sih itu tidak ya. Pikir-kiranya begitulah atau mungkin biar kami yang diul kerja dulu sendiri. Jangan mengganggu. Berarti dibangun di sini silaturahim dan kekeluargaannya, komunikasi yang paling kuat harus. Luar biasa. Nah, ada tidak kendala dalam proses berjalannya ini? Kalau kendala mau dicerita juga SDM mungkin juga memang. SDM Di balik entah itu dalam kesadaran diri sendiri atau pemacuan diri untuk jadi lebih baik lagi, seperti contoh mendisiplinkan diri sendiri kan juga bukan orang lain yang bisa disiplinkan kita kan. Harus diri sendiri. Walaupun orang bilang mungkin itu SDM-nya yang paling terkendala itu SDM. Nah, ada nggak tidak kesesuaian, mungkin terkadang tidak sesuai dengan pesanan? Untuk pesanan biasa kan ada harapan orang lain, makanya kita ada Instagramnya kan. Untuk melihat-lihat dulu produk kita sampai di mana sebelum memesan. Dan itu kita sudah munculkan deskripsi alat dan bahannya, digunakannya apa, kualitasnya bagaimana, itu semua kita sebutkan. Dan kita suruh pelanggan memilih. Iya, dan biasa pun ada yang orang dia suruh kita malah meramal bagaimana bagusnya. Sedangkan kita berikan nanti kan bagus, kita mau bagus. Otomatis ada harga. Biasa kualitas juga ada kualitas. Iya, benar sekali. Kalau mau asal-asal kerja kan juga
nggak enak. Iya. Biasa juga ada yang tidak sesuai seperti itu, dan itu bisalah diatasi. Kalau semuanya tidak sesuai seperti itu, sudah jadi dicetak, tiba-tiba lu ini nggak cocok dengan saya ini nggak sesuai dengan pesanan saya, diapakan itu? Oh, kita ganti kan? Ganti ya? Kita ganti cetak baru sampai sesuai dengan warnanya yang dia mau, iya. dengan ukuran yang dia mau rubah. Iya. Kita ganti sampai misal ada komunikasi yang kurang jelas atau tidak terbaca oleh admin, kita ganti kan? Gitu ya. Seperti itulah caranya pelayanan kita ya, untuk memuaskan pelanggan. Betul. Nah, sebelum kita lanjut, berjalannya seperti ini usahanya seorang Andi Uul, siapa sih di belakangnya? Dalam artian supportnya siapa sih? Support saya dulu, support ada orang tua kan, ada istri juga, anak-anak dan teman-teman. Teman-teman tentu ya ada. Iya. Support itu dari teman yang cepat menyerah, saya tidak boleh menyerah. Seperti itu. Maksudnya seperti atau apa? Orang tua duluan menyerah sama saya terus berjuang. Berjuang. Atau istri duluan menyerah, saya tetap berjuang harus. Karena kalau istri juga menyerah, saya juga menyerah, kacau bareng-bareng. Kacau bareng-bareng. Jadi istilahnya supportnya itu saling mendukung ya? Ya, saling mendukung lah ya. Iya. Begitu, saling mendukung. Istri, orang tua, keluarga. Nah, ada tidak? Mohon maaf nih, saya singgung orang tua. Yang duluan ibu? Yang duluan mama. Mama ya? Pernah enggak ada pesan mama terhadap Andi Uul? Usaha apa atau apa yang kamu harus lakukan gitu? Kalau pesan karena Herman belum, karena waktu mama juga pergi itu saya tidak ada di sampingnya. Tidak ada di samping. Iya. Artinya sebelum mungkin sebelum almarhum sakit saya selalu bercanda-canda gitu terus tanpa pesan-pesan. Seperti itu ya. Selalu support pas dia sakit saja. Seperti itu. Terus bapak seperti kalau apa? Bapak itu tiba-tiba belum enggak anu juga enggak. Iya, artinya sudah jalan usaha ini ya? Iya, sudah jalan. Sudah jalan ya. Ini usaha ini berjalan karena beliau juga yang dorong harus ada usaha. Harus ada usaha. Harus mau apa, karena enggak bisa orang juga diam di tempat, jalan di tempat. Benar sekali. Harus, ya beliau juga yang paling banyak, paling saya bergantung yang sama dia. Paling saya kalau mau dibilang paling bergantung, memang saya paling bergantung sama beliau, sama orang tua, terutama bapak, mama dulu. Iya. Memang karena untuk dia juga. Benar sekali. Baru belakangan sadar bahwa tanpa kita berbuat untuk menjalankan suatu usaha, kalau orang tua tidak ada, rasanya seperti apa tuh? Ya, masih tentu, saya pelajarin ya, karena rasa saya tidak percaya ya. Iya, rasa-rasa begini kanda. Kalau bukan saya yang harus kuat, iya, terbantai kak dengan keadaan. Benar sekali. Ya, dan tidak ada juga yang harapkan duluan beliau. Iya. Saya selalu berharap, padahal malah saya. Untuk itu Andi Uul, seorang Andi Uul harus semangat. Ya, karena ada anak-anak, betul, ada kanda. Seorang istri. Tentu istrinya sangat mensupport juga ya menjalankan usaha betul, ini. Sangat. Iya. Sangat kanda. Iya. Hampir kamu nangis ini. Iya, enggak apa-apa. Tapi jangan. Iya sih, kalau kita singgung orang tua sih, kadang kita memang. Tapi saya memang orangnya susah menangis kan. Susah menangis ya. Kalau banyak orang, kalau sendiri cepat. Jadi kalau sendiri cepat ya. Langsung lurus. Langsung lurus ya. Tapi tidak meraung-raung kan? Tidak. Cukup meneteskan air mata ya. Mengenang. Iya, mengenang, benar sekali. Ada ke dalam hati bahwa saya tidak atau belum mampu membalas. Pasti. Ya. Banyak. Banyak kanda. Yang
pancing-pancing kan dan nanti Iya. Intinya sekarang masih ada istri anaknya. masih harus Itu intinya. Iya. Dan kita menjalankan usaha. harus kuat. Harus kuat. Karena memang dari dulu pesannya itu juga sering beliau dia terus bilang, kuat kok. Itu bahasanya. Kuat kok. Kuat kok. Nak. Hadapi apapun. Kan gitu ya. Mungkin bahasanya seperti itu. Kita tahu bahwa seorang Andi Uli ini kuat. Ya. Dilihat dari fisiknya saja. Tegar, segar. Ya. Menjalankan satu usaha. Dan itu tadi. Tentu ketika istri sangat mendukung, mensupport. Iya. Yakinlah. Dibilang bareng-bareng ini pasti jalan kita. Betul. Karena kalau saya sendiri tanpa ada istri, tidak ada. Sudah lama hilang. Tidak ada yang imbang. Itulah hebatnya seorang istri. Itu hebat. Jadi yang belum punya istri, cepat-cepat lah. Tergantung juga. Oh, tergantung juga ya. Ada yang auranya nanti istrinya baik. Ada juga yang biasa malah terpuruk. Iya. Setelah beristri karena Seperti itu ya. laki-lakinya kan yang tidak mau diatur. Artinya tidak ketemu ya. Tidak ketemu di Tidak ketemu. Kebetulan saya sama istri memang sudah diksar 12 tahun kan dah. Iya. Walaupun umur pernikahan belum lama, cuma kenalan sudah dari bangku SMP. Iya. Ini kata Diksar ini luar biasa artinya. Ini betul-betul memahami sampai dalam-dalamnya ya. Iya. Oke, kita kembali di usahanya tadi. Minum dulu kan. Oh ya, silakan. Enak airnya ini. Enak airnya ya. Iya. Biar tambah rileks ya. Nah. Warga Bulukumba sudah tahu enggak semua tuh? Berangsur-angsur ya melalui media yang kita gunakan juga kan itu adalah sudah sampai, tapi tetap kita tidak tinggalkan dulu proses yang sedang berjalan, langsung lompat kemudian lupa dengan proses yang sedang berjalan belum dipantau. Jadi kita tetap pentingkan dulu kualitas kan. Kualitas ya. Itu yang utama. Kualitas. Begitu kualitas sudah mau tidak mau diawasi, sudah standar kualitinya baik, baru kita bergerak. Karena sekarang masih saya harus terus pantau mengenai kualitas bahannya, produksinya. Tetap Masih ya terus dipantau. harus saya cek dulu sebelum keluar. Sebelum keluar. Iya, itu pimpinan yang baik. Iya. Iya. Masa kan namanya banyak aku pecatin. Nah, ada nggak rasa ketakutan melihat di luar sana banyak kompetitor gitu, menyangkut masalah Masalah kalau kegiatan masalah kita ini? ketakutan tidak ada kan? Ketakutan tidak ada ya? Karena kualitas. bukan. Karena komunikasi saya dengan teman-teman yang lain juga saya tidak melihat saingan. Tidak saya melihat saingan. teman. Nah, itu pengusaha yang hebat itu. Iya. Jangan pernah Saya lihat bukan saingan di luar ya. menyaing. Iya. Saya tidak bersaing. Saya berteman. Mau ada yang kurang, saya telepon. Mau jawab tidak jawab, ku telepon yang lain. Iya. Karena yakin ya rezeki itu tidak pernah tertukar Iya, ya. betul. Nah, kita yakin di situ. Iya, itu. Betul, Jadi saya tidak anggap saingan. Teman semua. Teman ya, luar biasa seorang Andi Uul ini. Ya, jiwa kepemimpinannya yang hebat, yang menjalankan usahanya. Ya, tentunya saya yakin bahwa karyawannya juga senang nih. Siap. Iya. Tidak biasa moro-moro di bahasa Biasa mungkin orang marah-marah sini sambil ketawa ya. kan. Seperti itu. Tapi begitulah. Kita bawa kuat. Dibawa kuat saja untuk menjalankan usaha. Iya. Jadi tadi bahwa bukan kompetitor, bukan satu saingan. Berarti jalan terus ya. Tidak pernah free ya, jalan terus. Jalan. Kalau ada pelajaran lain, telepon kayak rekan lah dia, mitra juga, sesama percetakan. Mau apa, kurang ini, ada ini, bahan ini, bahan itu. Kalau lagi jelek, ndak mau jawab atau apa kan ndak tahu jawab. Iya boleh, sudah yang lain lagi telepon. Iya, yang jelas tetap komunikasi itu. Tapi kadang juga ada di telepon memang tidak mau ngangkat ya.
Oh, belum Oh, saya iya, dapat. pasti ngangkat ya. Pasti angkat, sekalipun walaupun jawabannya. jawabannya tidak tahu, pasti angkat. Karena Seperti komunikasi itu. memang. Komunikasi sangat dibutuhkan ya di antara teman. Nah, sedikit bocoran, ada nggak bagaimana peningkatan omsetnya? Meningkat atau gimana? Oh, omset awal bulan itu, awal tahun kemarin Kanda, memang kita banyak Sedikit. tekor. 6 bulan itu Kanda. Sedikit menipis ya. Iya, 6 bulan itu kita tutupi. Terus apa namanya? Apa istilahnya? Nombok. Nombok ya. Nombok. Nambah ya. Untuk ke penting reload bahan kembali. Dan setelah ya berjalan 1 tahun lebih ya sudah ada profit. Ya, sudah stabil ya Ya kembali. sudah stabil ya, bisa menyimpan sedikit Dan balik sudah modal lah. Balik modal ya. Iya, sudah hampir. Dan gaji karyawan Insya Allah. lancar kan? Gaji karyawan alhamdulillah ya lancar, tidak ada yang terbengkalai lah ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, Mantap. terakhir harapannya ke depan. Ya harapannya ke depan saya bisa jadi percetakan terbaik yang dipercaya masyarakat Bulukumba Pada utamanya. Dan saya juga akan berikan yang terbaik. Sama-sama berkembang. Sama-sama berkembang, iya. Karena Sama-sama menjalankan ya. menjalankan usaha lebih baik lagi. Adapun nanti update bahan lain, banyak kebutuhan lain yang belum ada di kami juga soalnya. Mengenai laser banyak. Tapi akan bertahap ya. Insya Allah nanti akan saya adakan juga di Bulukumba. Amin. Semoga itu terkabulkan dan warga Bulukumba tidak jauh-jauh lagi ya. Iya. Untuk- Makassar. Oke. Ada nggak pesannya untuk teman-teman yang mau menjalankan usaha? Pesan kalau setiap ketemu ya, semangat Uski. Semangat, Uski. Iya. Semangat juga. Ya, bilang bagus. Bilang iya bagus. Nah, yang mau menjalankan Iya. apa pesannya seorang Andi Uul kalau mau ada teman-teman di luar sana mau menjalankan usaha? Mau menjalankan Iya. usaha percetakan, yang pertama kita cek dulu budgetnya dulu, kekuatan berapa itu, setelahnya kekuatan berapa. Untuk mau mendirikan perlu percetakan modal besar juga kan. Iya, benar. Iya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau setengah-setengah siap berhenti di tengah. Iya. Terlanjur basah, Iya, jalani, tekuni, seriusi, pasti ada jalan. Ya. Jangan menyerah dengan keadaan. Nanti akan ada sendiri pengetahuan di luar kepala yang datang seperti ini. Melalui proses itu ya. Iya, melalui proses. Memang tidak semudah balik telapak tangan, langsung buang, langsung hilang, langsung bangun, langsung megah, enggak. Pasti ada proses itu. Proses itu menjadi pengalaman Itu juga ya individu masing-masing kuat mental tidak untuk menjalankan ini, siap terima keluh kesah dan jenah jenuhnya enggak. Iya. Itu awalnya saya pikir itu dulu. Iya. Karena sebelum saya buka juga itu 2 tahun saya terima dulu masukan teman-teman buka 2 tahun saya itu baru saya gas. Tidak sedikit tantangan yang kita hadapi ya. Betul kan. Oke, terima kasih Andi Uul hadir di podcast ini. Luar biasa sekali. Teman-teman di luar sana, jangan pernah takut untuk menjalankan suatu usaha. Harus kuat kata Andi Uul, semangat terus, ikuti proses terus, dan jangan takut gagal. Kegagalan jadikan suatu pembelajaran yang baik untuk melangkah ke depan. Dan jangan pernah lihat kompetitor di luar sana menjadi saingan, tapi jadikan dia adalah sahabat kita untuk melangkah sama-sama menuju kesuksesan bersama. Terima kasih, saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.